tempat terlibat petunjuk pimpinan umat Islam sedunia yang Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini saya akan mengaplikasikan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif, yang merupakan suatu modul yang harus dipelajari di calon guru penggerak angkatan 6. Hari ini kita akan cobakan aksi nyata ini, dan nanti materinya akan kami sampaikan, dan kami berharap ada nanti umpan balik dari Bapak dan Ibu apa yang kami sampaikan ini. Mungkin di depan bisa Bapak Ibu lihat, itu ada budaya positif. Ini kebetulan dari kami pribadi Bapak Ibu. Di sini kami dari Kabupaten PD PGP 46 Kabupaten Sulawesi Selatan. Jadi tentu strategi kami barang nanti ada kalinya tentang budaya positif ini. Budaya positif itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, keenam ini yang nanti kita bahas Bapak Ibu. Dari sebelumnya materi ini akan kita bahas satu persatu dari apa yang kita laksanakan pada hari ini. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan mencoba permainan. Jadi nanti kami minta Bapak Ibu untuk bisa 2 orang ke depan sesuai permainan cobalah buka. Nah, nanti Bapak Ibu akan berperan sesuai apa yang dideskripsikan nanti. Nah, sekarang Bapak Ibu siapa yang mau ke depan 2 orang? Mohon Bu ke depan. Nah, sekarang permainan seperti Pak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Nah, sekarang ada yang berperan sebagai A, ada yang B. Nah, siapa yang pilih A ini? Lu A, B, B. Nah, sekarang bisa dilihat depan. Tugas Anda adalah menempel tangan Anda. Berarti Bu nanti menempel tangan, silakan coba kan. Nah, berarti Bu Epi nanti tugasnya B, coba menggoda, mungkin saling membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menitip atau menawari dengan uang supaya nanti tangan yang dikepal oleh Bu Ioni bisa dibuka. Silakan, coba diulangi. Apa yang ada di tanganmu? Coba buka sebentar saja. Nggak mau? Sebentar. Buka lah. Nggak mau? Buka. Saya kasih uang, ya. Saya kasih uang. Mau? Kayak tangannya ini luar ini. Mau? Oke, terima kasih Bu. Itu dulu untuk ya. Nah, sekarang itu permainan kalau menurut Pak Ibu kan sepertinya sepele Pak Ibu ya. Tangannya dilupa, nanti disuruh buka. Nah, kita lihat Pak Ibu pertanyaannya. Pertanyaan permainan coba lakukan.
yang menutup kepala, tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan. Seperti siapa ibu? Menurut Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu? Siapa sebenarnya yang megang kontrol? Yang menempel tangan kah? Atau yang meludak? Yang menempel kanan. Oke, kita lihat. Nah, jawabannya benar kata Bapak Ibu tadi. Sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah yang menggempal tangan. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita anggap itu berharga, pasti kita yang menahankan. Ya, kita menahankan. Berarti artinya apa? Apakah kita membuka dan menutup kepala tangan itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita. Nah, artinya apa yang kita kepalai tidak ada gantung sama orang lain. Apa yang kita butuhkan nanti ada kebutuhan dasar Pak Ibu kita bahas setelah ini. Di kebutuhan kita, apa yang menjadi kebutuhan dasar kita lah yang mengontrol, bukan orang lain. Nah, sebagai ilustrasinya, sebelum mari kita tanyakan diri kita, bagaimana kita berperilaku. Ini mungkin kita tanya Pak Ibu diri kita masing-masing. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang dipaparkan dari pertanyaan ini, mungkin ini bagi kita pribadi, yang jelas kita lihat di sini Pak Ibu. Ini menghindari atau tidak nyaman. Kita lihat, maaf Bapak Ibu. Kita lihat sekarang kita melaksanakan suatu tugas. Maksud itu efek anak ya. Pasti pertama yang mendasar kita adalah ini lakunya. Maksud kita pribadi Pak Ibu. Pasti ketidaknyamanan. Maksudnya apa? Kita diikat oleh absen misalnya. Berarti kan itu kita melakukan karena ketidaknyamanan ini. Nanti kalau seandainya kita tidak terlambat, ini efeknya kan itu Pak Ibu. Nah, selain itu kalau kita lihat ada juga yang melakukan karena pujian. Kalau dipuji mau ya, atau nanti mendapatkan hadiah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan yang membuka, yang berilustrasi di sebagai pembuka genggaman. Pada asalnya kita dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya murid sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian jadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar dari perilaku tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya apa Pak Ibu? Kita pada murid sebenarnya yang kita lakukan adalah pengontrolan ini. Namun sebenarnya dari perilaku murid tadi Bapak Ibu itu sudah ada di dirinya masing-masing. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui apa saja teori kontrol yang harus kita lakukan kepada anak. Nah, lihat dulu. Disiplin sebagai bentuk kontrol, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan yang mulia. Nah, pasti pada umumnya Bapak Ibu, pada kita yang satu didik, tujuan kita pasti menciptakan generasi yang nantinya mencapai tujuan yang mulia. Mungkin menjadi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, tujuan prinsip mengacu lainnya atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, manusia sudah memiliki karakternya masing-masing. Nah,
Contohnya nanti akan kita buat seperti itu. Nah, di sini Pak Ibu contoh nilai-nilai kebajikan. Pertama, toleransi. Ini Pak Ibu tidak asing lagi dengan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama dan percaya diri, komitmen. Nah, semua ini mungkin mulai dari kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka, intinya ini kini saja Pak Ibu yang akan dicapai. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter. Nah, ini penekanan Bapak Ibu, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini Bapak Ibu, penekanan kita di sini yang di berkarakter ini mungkin Pak Ibu dan juga kemarin di visi-visi menciptakan, mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan religius. Nah, di karakter ini Pak Ibu memang banyak yang harus PR kita bersama, karena pembentukan karakter merubah pola anak menjadi berkarakter itu lama Pak Ibu. Tidak bisa sebentar saja. Nah, itu Pak Ibu, hal ini perlu sepanjang ayat itu ingin berkelanjutan. Nah, terakhir kedua Pak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini di manakah posisi kita nanti motivasi Pak Ibu? Ini yang perlu kita renungkan dan kita lakukan perubahan Bapak Ibu. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, mungkin tadi sudah di awal disampaikan untuk motivasi pelaku ini tergantung kondisi kita masing-masing Bapak Ibu. Mungkin ada yang karena tidak nyaman hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan, atau ingin dia menjadi dirinya yang dihargai oleh orang lain. Ini kembali ke diri kita masing-masing tentang motivasi perilaku ini. Nah, kita sekarang Pak Ibu, ini mungkin penekanan yang perlu kami sampaikan di materi ini Pak Ibu. Ada teori hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah, di mana apakah perbedaan nanti Pak Ibu lihat? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Ada pelanggaran dari pihak guru baik belum sudah. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Nah, menurut Bapak Ibu, siapa yang bisa Bapak Ibu contoh yang menurut Bapak Ibu yang berupa hukuman? Bisa Bapak Ibu kasih contoh yang berupa hukuman? Kira-kira apa contohnya? Nah, silakan Pak Rani. Seandainya ada masalah, disuruh ke depan dan disuruh berdiri satu kaki, ibaratnya tegak itik. Oke, terima kasih Pak Nen. Ada yang lain? Ya, tadi kata Pak Nen katanya kalau ada anak yang masalah nanti disuruh berdiri ke depan kelas, disuruh tegak di sebelah atau berdiri di sebelah. Ya, seperti ini berarti ya Pak Ibu ya. Apakah itu masuk hukuman? Belum Pak Ibu masuk hukuman tidak? Masuk hukuman tidak? Termasuk. Karena tadi ya kita katakan hukuman itu terencana tidak terencana. Berarti guru langsung misalnya dapat PR, duduk, silakan duduk santai kerjakan.
Contoh ya Pak Ibu, tadi saya dapat luas, berdiri ke depan, seperti itu. Nah, ini kalau dalam teori yang kami pelajari Pak Ibu, ini sangat merugikan pada anak. Ya, kenapa merugikan? Ini nanti mentalnya akan rusak. Kita lihat bedanya dengan konsekuensi Bapak dan Ibu. Pada konsekuensi ini sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disebutnya dalam buku. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang diterima pada pelanggaran, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Pada contoh yang kira Pak Ibu yang berupa konsekuensi ya sekarang Pak. Tinggal sudah kesepakatan dengan guru dalam murid bagi siapa yang tidak membuat PR mungkin berdiri selama jam berjalan itu. Oke. Itu tandanya ditandatangani oleh murid dan guru pada tanggal waktu yang sudah ditetapkan. Oke, terima kasih Pak. Bagus contohnya Pak. Jadi benar. Beda dengan hukuman tadi, kalau dia hukuman langsung terjadi tanpa ada rasa kita bergabung dengan anak. Kalau saat ini kita lakukan apa akibatnya kan ada. Kalau pada konsekuensi tadi, benar kata Pak Sabdi tadi, sebelum ini dilaksanakan, kau tak tahu murid. Kalau kamu dapat PR, berarti mungkin nanti kamu duduk depan mengerjakan atau berdiri di depan, atau nanti kamu buat 2 kali di depan. Itu namanya konsekuensi. Sama dengan olahraga. Dengan olahraga, contoh kalau praktek sudah mulai, kita berkonsekuensi. Kalau saya terlambat, praktek mulai berarti lari meninggalkan lapangan. Itu kan konsekuensi, bukan hukuman. Cuman hal ini juga membuat anak tidak nyaman. Ya Pak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ada namanya restitusi. Ya Pak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, di restitusi inilah mungkin Bapak Ibu sudah menjalankan, cuman belum maksimal. Nah, kira-kira apa contohnya Pak Ibu pada restitusi ini? Mungkin ada nampak bedanya ketiga-tiganya Pak Ibu. Apa kira contohnya di sini Pak Ibu? Ada yang tahu Pak Ibu? Mungkin ini baru pergi Pak Ibu pergi. Restitusi. Ya, nah ini Pak Ibu kami buka bikin pertanyaan pemantik. Kalau seandainya terjadi perkelahian anak bapak dan ibu, apa yang Pak Ibu lakukan? Kan ada Pak Ibu berkelahi di kelas, dan Pak Ibu selesaikan nanti. Apa yang Pak Ibu lakukan? Yang pertama tanya penyebabnya. Pertama tanya penyebabnya. Yang kedua, jalan keluarnya. Kedua diabaikan. Pada umumnya kita pasti lakukan ini. Terjadi suatu masalah di kelas pasti kita lakukan. Contoh tadi berkelahi, kita panggil, kita tanya apa masalahnya, setelah itu kita selesaikan. Nah, di restitusi ada 3 langkah di Pak Ibu. 2 langkah sudah dilaksanakan. Ya, cuma ada yang belum dilaksanakan. Lanjut Pak Ibu. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif dengan yang murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid menentukan orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di dalam restitusi ini pengembangan dari konsekuensi tadi Bapak dan Ibu. Kalau konsekuensi kita tahu, tapi kalau pada restitusi intinya nanti guru bersama murid yang menyelesaikan masalahnya adalah muridnya. Nanti kita bahas di sisi 3 restitusi Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita ada tindakan Bapak dan Ibu. Ya, kira-kira nanti gimana perginya ini Bapak dan Ibu. Silakan nanti angkat tangan ya Pak Ibu ya, siapa yang bisa. Jadi pertama dulu Pak Ibu.
Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman yang bermain di lapangan. Maksud kemana kata ini Pak Ibu? Hukuman. Hukuman, kita uji dulu Pak Ibu ya. Berarti yang nomor 1 hukuman, sepakat di seluruhnya. Ada yang beda? Duduk di bangku di lapangan pada istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman itu yang sudah uji dulu Pak Ibu ya. Yang kedua, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman juga, terlambat hadir 15 menit diminta untuk tinggal 15 menit sesudah selesai keluar ketinggalan pelajaran. Konsekuensi, berarti nomor 3 konsekuensi. Nomor 4, murid diminta buat telanjang kaki, berarti bukan sepatu ya Pak Ibu ya, sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman, nomor 4 hukuman. Nomor 5, berdiri berkelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa melihat pertanyaan. Hukuman, kehilangan 10 menit istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang yang tinggal pelajaran selama 10 menit. Berarti yang Bapak Ibu pilih yang 2 masuk ke sini ya. Nomor 3 dan nomor 6. Salah Pak Ibu. Nah, kenapa ada perbedaan ini Pak Ibu? Kita lihat nomor 1 Pak Ibu. Pada nomor 1 kita suruh dari sepakat Pak Ibu adalah hukuman. Kita lihat kata Ibu. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat di lapangan. Berarti guru piket tidak mengizinkan karena sudah ada peraturan yang tahu oleh anak. Ya, berarti ada kesepakatan yang diketahui oleh anak bahwasanya jam saat tidak boleh. Ya. Nah, nomor 2 benar, berjemur di lapangan basket. Kalau berjemur berarti kita ada menghukum Bapak dan Ibu. Ya, jam 12 siang lagi berjemurnya. Berarti kita sudah menghukum anak. Jadi sudah, ini ada konsekuensinya. Kalau misalnya ada seperti ini kesempatan basket, kalau terlambat 15 menit, berarti bulannya juga terlambat 15 menit. Itu konsekuensi. Telanjang kaki, kan mungkin ada Pak Ibu ya. Kalau ada anak kita melanggar, nanti kita satu punya hari karena tidak pakai sepatu hitam kan mungkin. Itu kita harus hukuman. Nah, berdiri 14 sama tadi hilang 10 menit. Ini berupa konsekuensi. Nah, Pak Ibu, hukuman dan konsekuensi ini hampir mirip. Ya, cuman cara pelaksanaannya berbeda. Kalau hukuman tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Nah, itu berat tidak lupa Ibu. Lanjut. Nah, saya Pak Ibu, ada ini identitas gagal. Ya, kenapa hukuman dikatakan gagal seluruhnya Pak Ibu? Karena mencederai anak secara fisik dan mentalnya. Makanya di paradigma baru yang disampaikan di surat lama yang sudah dikembalikan ke Bimbel Merdeka sekarang, bahwasanya guru menghamba pada murid. Maaf Ibu, kita bukan menghamba menduakan Tuhan. Kita menyatakan, kita ambil maknanya melayani murid dengan sepenuh hati. Nah, kalau hukuman itu dianggap gagal bisa Bapak Ibu. Nah, berarti yang dianggap sukses itu Bapak Ibu hanya 2, konsekuensi dan restitusi. Tapi yang paling sukses adalah restitusi. Terus gimana Pak? Tak bolehkah kita melaksanakan konsekuensi? Boleh, tapi tidak boleh banyak. Karena kalau ada konsekuensi dengan anak sekarang, mereka lihat sudah kan. Nah, cuman artinya restitusi ini yang paling bagus. Kalau pada dijauhkan, mungkin dia nanti pakai konsekuensi. Terlambat juga anak terus kan mungkin. Artinya apa? Jadi kita sebaiknya melaksanakan restitusi. Nah, sekarang kita lihat dulu. Saya ini di hukuman murid atau anak pelajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak pelajar taat peraturan. Pada restitusi anak belajar memecahkan masalah. Jadi kami katakan tadi Pak Ibu,
Kalau pada konsekuensi ini kita masih kolaboratif dengan anak-anak lah yang menyepakati kita. Tapi pada restitusi kita nanti menanya anak bagaimana solusinya menurut dia. Dia memecahkan masalahnya, bukan kita. Setelah itu saya mencoba membantu anak dengan penguatan negatif, mencoba membantu penguatan positif. Nah, pada restitusi anak paham bahwa dirinya sendirilah yang pegang kontrol, sama dengan tadi cobalah dia yang mengendalikan dirinya. Kita guru Pak Ibu hanya mengarahkan bisa, sebab yang akan mengendalikan dirinya pribadi. Dan dampak pada murid pada hukuman, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Pada konsekuensi kehilangan hak waktu dia seorang diri, penanganan atau detention. Murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, ini nampak ya, maka kita untuk kedepannya Pak Ibu untuk penyelesaian masalah mungkin institusinya perlu kita mulai lakukan Pak Ibu. Kalau di kelas rendah mungkin itu masih agak susah ya Ibu ya, karena anaknya masih kecil-kecil. Cuma kan kita coba Pak Ibu. Setelah itu tiba-tiba diharapkan atau sangat melukai. Ya, ini yang tadi Pak Ibu. Kalau aturan hukuman itu kalau tiba-tiba melukai anak. Nah, kalau pada konsekuensi ia sudah diketahui dan masuk akal. Kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Pada hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan anak. Sedangkan restitusi dikatakan ini dibuat oleh anak itu sendiri. Pak, bedanya ya. Kalau pada hukuman kita yang membuat, pada konsekuensi yang buat itu kita yang anak, restitusi yang membuat anak itu sendiri. Artinya apa? Dia yang bersalah, dia yang mengejarkan masalah, dia sendiri yang akan menjalankan. Lanjut, pada hukuman menyakitkan, guru menjalankan dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sedangkan pada konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menjalankan konsekuensi. Pada restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka aja berpikir sendiri. Nah, kita lihat fokus kita pada gagal ini Pak Ibu. Apakah kita di sini saat ini? Ini mungkin kembali kita masing-masing Pak Ibu. Menyakitkan, sakit bisa berupa fisik, bisa berupa mental. Ya, menyalahkan, mengkritik, menyindir. Nah, Bapak Ibu, dalam hukuman ini mungkin kita mengatakan seperti ini. Kamu nggak ngerti juga, temanmu sudah banyak yang ngerti. Di depan temannya itu berupa hukuman Pak Ibu. Berarti membuat dia merasa bersalah, dia merasa nggak dihargai. Nah, ini dari Pak Ibu. Kita fokus ke sini, kita coba perubahan internasional Pak Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah anak itu sendiri yang menyelesaikan. Kita hanya mendampingi. Lanjut, betul. Keyakinan kelas. Nah, pada keyakinan kelas ini merupakan suatu keyakinan yang dibuat di dalam kelas oleh siswa, oleh murid kita. Artinya apa? Kita sebagai guru, kita hanya memandu dia yang membuat contoh. Kalau kami buang sampah sembarangan, apa yang akan dia lakukan? Dia sendiri yang membuat. Kalau selama ini kita buat, siapa yang membuang sampah sembarangan harus ambil dengan tangannya sendiri langsung dibuang dengan sampah. Itu kan kita yang buat. Pada keyakinan kelas, inilah anak-anak kita ini nanti berkolaborasi, dia bersama menentukan apa yang akan dia buat keyakinan kelasnya. Nah, tentu keyakinan kelas. Nah, kelas satunya tuh, setiap kelas perlu belajar. Setiap kelas perlu senang. Setiap kelas perlu melakukan tugas. Setiap kelas perlu saling menghargai. Setiap kelas perlu merasa aman. Nah, saya dulu yang lima itu Pak Ibu.
ini yang 5 ini anak yang membuat. Ingat Bapak Ibu ya, anak yang membuat, bukan kita. Kalau Bapak Ibu yang ikut pelatihan daring ada namanya kesepakatan kelas. Ya, buat kesepakatan kelasnya. Kalau ini kita keyakinan kelas, berarti jelas setiap orang kelas perlu belajar. Itu kita suruhnya harus belajar anak. Itu juga keyakinan kelasnya. Nah, ini kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Ini di kelas 5, selalu bersikap positif. Nah, bersikap positif Pak Ibu berarti maknanya lebih dalam ya Pak Ibu ya, berarti lebih luas. Ya, bersikap positif berarti seluruhnya, baik nanti perilakunya, perkataannya, seluruhnya. Senantiasa menjadi diri terbaik. Ya, berarti anak-anak kelas 5 ini contoh ini dia yakin dengan diri masing-masing bahwa dia adalah terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta orang miliknya. Nah, mungkin kelas 3 ada juga terjadi anak kita udah minjam langsung makasih ya, kan seperti itu tanpa dia kata baik makasih ya, kan langsung lempar makasih ya, apalagi menghapus makasih ya, kan itu ya. Itu berarti apa Ibu dia tidak menghormati orang lain serta orang miliknya sendiri pun, karena dia sudah minjam orang tadi Pak Ibu ya. Nah, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, lagi Pak Ibu, ini perlu di kelas kita Pak Ibu. Keyakinan kelas ini perlu di kelas kita, karena kalau tidak pakai ini, kita yang akan nantinya menjadi selalu sulit untuk masuk anak. Karena yang buat kita, kalau ini kan dia buat sendiri. Lanjut, senantiasa membantu. Nah, ini rasa saling tolong menolong. Ya. Nah, ini kelas 6. Ya. Kami meyakini bahwa semangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, bekerja. Ini tergantung nanti model Bapak Ibu yang membuat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk bekerja, mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli terhadap yang lainnya. Nah, lagi Pak Ibu, keyakinan kelas ini kelas 6 ya Pak Ibu ya, tergantung nanti bagaimana Bapak Ibu di kelas membuat dengan anak-anak didiknya. Yang saya lagi Pak Ibu, ini dibuat oleh anak-anak yang sepakati, kita hanya mengetahui saja. Nah, ini perlu tambah juga Pak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita pun tak salah dengan diri kita masing-masing Pak Ibu. Ya, semua yang kita lakukan adalah saat terbaik, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapat apa yang ini sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, mana yang 5 Pak Ibu? Pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, sekarang kita tak bisa memilih Pak Ibu. Kita manusia pasti mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya saja kita untuk hidup nantian mencari nafkah. Itu pasti Pak Ibu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sama yang Pak Ibu ya. Nah, sekarang kita implementasikan ini ke murid. Kebutuhan untuk bertahan hidup pasti murid kita mempunyai ini. Kasih sayang dan rasa diterima. Murid kita begini juga Pak Ibu. Caranya itu kasih sayang. Kadang mungkin Pak Ibu sudah lama melihat di kelas dari tahun ke tahun. Kadang anak yang kurang kasih sayang inilah Bapak Ibu yang mencari kasih sayang di sekolah. Ya, dengan apa? Mungkin dia cari perhatian dengan perilakunya, dengan berteman. Karena dia butuh sayang, karena di rumah dia tak perlu dapat kasih sayang. Maka dia cari kasih sayang dengan gurunya. Karena kita rekam dengan itu Pak Ibu, kita langsung marah. Kan itu Pak Ibu ya. Setelah itu rasa diterima. Ini saya pernah Pak Ibu waktu masih kuliah
Ini proses saya dengan guru waktu itu di SD Kartika. Anak ini antusias lumayan Pak Ibu. Saya waktu itu observasi, saya Bu maju ke depan di tematik saya ke depan Pak Ibu. Dengan bangganya dia buat ke depan. Ya, apa yang dia buat itu salah sebenarnya Pak Ibu. Tapi karena dia ini maju ke depan dengan semangatnya, dengan dia punya hebat, kita kasih terus bagus anak itu ya. Tapi kedepannya kita perbaiki ini. Ini kalau bagi anak Pak Ibu sangat merasa bangga dia. Tapi kalau dia maju ke depan, ini salah. Kenapa salah ini? Ini rasa diterima itu tak ada lagi. Itu cuma saya maju ke depan. Akhirnya nanti kok disalahkan juga, dimarahi juga oleh gurunya kan itu. Ini satu kebebasan dan kesenangan. Mungkin di kurikulum mereka sekarang ini Pak Ibu, kebebasan dan kesenangan anak belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi katakan kalau namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, nih dengan kesenangannya, berarti anak itu juga waktu senang belajar Pak Ibu. Jangan samakan juga waktu kita masih sekolah Pak Ibu sama dengan kami. Masuk kelas, duduk, siap. Nah, ya begini aja terus sampai pulang. Tak zamannya sekarang lagi Pak Ibu. Ya Pak Ibu ya. Berarti makanya kita diminta kreatifan kita sebagai seorang guru. Nah, jadi ada kebebasan, ada kesenangan. Tapi kan Pak Ibu, kita masih sebagai pengontrol anak, bukan dikasih kebebasan sebebas-bebasnya atau kesenangan sebebas-bebasnya juga. Saya itu ada penguasaan. Nah, penguasaan bagi kita itu guru harus bisa menguasai anaknya. Nah, ini kadang kami jadi apa Pak Ibu? Masih ada guru di kelasnya yang tidak tahu dengan nama anaknya. Kita ada sini Pak Ibu ya. Anaknya hanya 20. Itu siapa namanya Bu? Saya lupa. Nanti lihat ke kelas dulu ya. Itu nanti Pak Ibu ya. Kalau kita guru, pada anak dia butuh penguasaan dirinya. Kadang kita sering lihat karena seluruh anak ini unik. Ada yang hebatnya di matematika, di sastra, di melukis. Berarti yang dia kuasai itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Apa yang ada di tubuhnya yang dia bisa kembangkan. Makanya mungkin di kurikulum mereka ini yang sebenarnya Pak Ibu. Anak ini tumbuh kembang sesuai dengan kebutuhannya. Jika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan kewajiban atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berarti kalau ada anak kita yang bermasalah, ya sebenarnya dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, yang dunia berkualitas. Apa yang dikatakan dunia berkualitas Bapak Ibu? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang ada, yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, untuk masuk ke dunia berkualitas syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik. Lagi Anda dan memiliki setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dalam menentukan salah satu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita perlu pertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan tidak. Gambaran yang berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas, Anda hidup akan sempurna berbeda. Tapi saya Anda tidak bisa tinggal di sana. Nah, artinya apa Pak Ibu? Kita kunci ini Pak Ibu. Yang dikatakan dunia berkualitas, dunia yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Secara kita pribadi senang, tapi belum tentu senang sama orang lain. Ya Pak Ibu ya. Tapi hal ini, dunia berkualitas ini tentu kita yang tahu dengan kebutuhan kita. Ya Pak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol. Nah ini tadi pada hukuman ya Bu, ini penekanan yang kedua Pak Ibu. Nah ini perlu. Kita guru ada di pertama namanya posisi penghukum. Ada pembuat merasa bersalah. Ada teman
ada teman kau, ada manajer. Nah, itu kawannya terhubung. Kalau penghukum beres dari Ibu, kita langsung berikan hukuman. Membuat rasa bersalah tentukan dari Pak Ibu. Membuat rasa bersalah tadi bisa saja kita menyalahkan anak di depan umum. Ya. Itu dia merasa bersalah dirinya. Nah akhirnya apa? Dia malu dengan teman-temannya. Ada teman, kita bisa sebagai teman saling berbagi. Bisa kita sebagai pemantau yang diharapkan betul kita seorang guru adalah yang nomor 5 sebagai manajer. Nah apa itu? Lanjut. Nah ini teori kontrol pada Ibu. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan yang terbaik bisa terlakukan. Nah inilah yang terdapat nanti di segitiga restitusi. Nah, restitusi 5 posisi kontrol ini adalah segitiga restitusinya. Nah, ada menstabilkan identitas. Tadi kami minta Bapak Ibu dalam penyelesaian masalah adalah ini. Pertama, ya mungkin Bapak Ibu kemarin yang melihat video ini yang waktu menyelesaikan masalah anak. Nah, kita perlu seluruh menstabilkan identitas. Ya, tadi siapa yang bersalah, ya. Nah, setelah itu validasi masalahnya. Jadi sampai itu sudah menstabilkan dan menanyakan keyakinan. Nah, ini maka dari Pak dan Ibu dalam penyelesaian masalah ini perlu kita keyakinan perlas. Nanti anak ini pas masalah menurut anak Bapak dan Ibu, keyakinan pas mana yang anak Bapak Ibu tidak jalani. Misalnya tadi keyakinan kelasnya kita siap mengerjakan tugas. Ternyata ini. Nah, menurut anak Bapak dan Ibu apa solusinya? Ini yang kita lihat. Nah, ini ya proses kata tersebut. Lihat. Nah, kita masuk ke kesimpulan Bapak dan Ibu. Dari apa yang sudah kita bahas tadi Bapak dan Ibu, dalam kegiatan kita sehari-hari nanti Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan tugas kita di kelas, penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi Pak Ibu, kita tanyakan identitasnya dulu, kita validasi masalahnya, setelah itu kita ambil keyakinannya. Berarti lagi kami berharap Bapak Ibu dengan segitiga restitusi ini diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid untuk menjadi lebih mandiri, percaya diri untuk menjawab. Artinya Bapak dan Ibu, apapun nanti masalah yang Bapak Ibu temui di kelas, dengan budaya positif ini Bapak dan Ibu, sekali lagi tolonglah Bapak Ibu, kita pertama kali menyelesaikan tanya dulu siapa yang bermasalah, apa masalahnya, solusinya, tolong anak kita masalah ini. Cuman sebelum masalah ini bisa kita selesaikan dengan tadi melirik dari dia menyebar tanggung jawab, mohon Bapak dan Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya, mulai dari belajar sampai apa yang disepakati di kelasnya. Karena ini nanti telah ukur Bapak Ibu untuk menyelesaikan satu masalah. Kira-kira ada pertanyaan Pak Ibu? Pak, Ya. tentang restitusi itu Pak, Oke. Baik Pak Ibu, masalah restitusi tadi Bapak Ibu, kita mungkin sebelumnya ada materi. Pertama Bapak dan Ibu, kalau terjadi masalah kita Bapak dan Ibu, ya, jadi Bapak Ibu nanti dulu memvalidasi apa
Sebelumnya saya dengan skala identitas dulu. Apa identitas? Siapa yang bekerja, mengetahui kenapa kalau anak-anak bapak atau dari ibu tahu nggak kenapa apa itu kenapa apa yang kenapa? Oh ini, nah baru kita validasi masalahnya. Nah sebelum nanti bapak ibu validasi masalah, kita kasih juga apa dari ibu, kita kasih motivasi anak, kata dia nggak takut menjawab. Oh tidak apa-apa. Berbuat salah itu biasa, karena kita manusia pernah berbuat salah, apa juga bukan berbuat salah. Nah sekarang tentu anak bapak ada alasan untuk melakukan ini. Kita perlu kasih masalahnya. Tadi kita lihat apa yang dilakukan, mengapa. Tadi apa yang dilakukan, kapan. Saya juga apa kalian dulu kita sudah melakukan berbuat. Jadi kita obligasi. Jadi kita tanya kenapa dia melakukan ini, apa alasannya. Sesuatu yang dia lakukan pasti ada alasan. Sama dengan kita Pak Ibu, ya apa yang kita lakukan punya alasan kita setuju. Nah baru penyelesaiannya yang kita sampai maka kami kita kembali adalah keyakinan kelas di kelas itu terpajang misalnya keyakinan kelas 5A hadir pukul 7 misalnya, belajar tepat waktu atau jadwal bisa seperti itu, istirahat di luar kelas, tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Nah, dari keyakinan kelas ini kita menyelesaikan. Nah, menurut anak bapak atau anak ibu, mana keyakinan kelas yang tidak anak bapak atau ibu jalankan? Oh ini Pak, saya membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang agar ini tidak terulang kembali, nah apa solusinya menurut anak bapak atau ibu? Dia yang menyelesaikan kita. Biasa katakan, besok kalau buang sampah juga, nanti masuk saya. Kan kita yang menyatakan. Sekarang waktu itu Pak Ibu, dia yang buat, wakilnya tanggung jawab dengan itu. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan. Ya, sama. Cuman kalau pada keyakinan itu sudah lebih mendalam daripada kesepakatan. Sudah keyakinan sudah membawa ke dirinya masing-masing. Sama dengan kata membiasakan dengan membudayakan. Kalau membudaya, kita seperti Pak Sampah yang bilang, nampak sampah diambil sendiri. Kalau membiasakan masih kita nampak sampah nak ambil, seperti itu. Itulah bedanya. Kalau keyakinan sudah meyakini dirinya apa yang dia buat. Ada lagi para ibu? Ya, kalau tidak ada para ibu, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang aksi nyata kami di modul 1.4 budaya positif. Besar harapan kami Bapak dan Ibu bisa merubah Bapak Ibu, merubah sedikit demi sedikit cara Bapak Ibu dalam kelas, karena perubahan itu tidak boleh bisa langsung di sekolah, tapi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kita coba dulu Bapak Ibu merubah mindset yang lama, menyelesaikan masalah tadi bertutur katanya. Sekali lagi Pak Ibu, kami harap juga Pak Ibu kita mulai rubah mindset kita dari mindset yang lama ke mindset yang baru, bahwasanya kita adalah pelayan murid, bukan murid yang melayani kita. Ini baru Pak Ibu, kita adalah pelayan murid, bukan murid yang melayani kita. Nah mudah-mudahan ini bisa manfaat kita semuanya Pak Ibu. Sekali lagi kita usahakan menjalankannya di kelas kita masing-masing, dan nantinya terciptanya generasi yang memiliki karakter yang baik. Itu sekian dan lebih terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.